Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita telah sampai pada momen ketika umat Islam memandang Umar bin Khattab bukan hanya sebagai seorang khalifah, tetapi sebagai simbol ketegasan, keberanian, dan ketulusan dalam beribadah. Kini, mari kita masuk lebih dalam pada sisi yang jarang disorot, kesederhanaan seorang pemimpin dunia yang hatinya tetap tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin yang menguasai wilayah Persia, Romawi, Mesir, Syam, dan bahkan sebagian India. Kekuasaan yang terbentang luas itu seakan tidak sebanding dengan kehidupan pribadinya. Ia tidak mengenakan pakaian yang indah, melainkan baju yang penuh tambalan. Rumahnya bukan istana megah, tetapi sederhana, bahkan lebih sederhana dari sebagian rumah rakyatnya. Makanannya pun seadanya, sering hanya roti kering yang dicelupkan ke air. Tidak ada kesombongan, tidak ada kemewahan, padahal ia bisa saja hidup dalam kemegahan. Tetapi Umar takut jika kelak di hadapan Allah, ia dimintai pertanggungjawaban atas nikmat dunia yang berlebihan. Dalam sebuah riwayat, Umar pernah berkata, "Seandainya aku tidur di siang hari, aku telah menyia-nyiakan rakyatku. Dan jika aku tidur di malam hari, aku telah menyia-nyiakan diriku sendiri di hadapan Tuhanku. Maka bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak?" Ucapan itu menggambarkan betapa beratnya beban yang ia rasakan sebagai seorang pemimpin. Umar tidak memandang kepemimpinan sebagai kehormatan, melainkan sebagai amanah yang akan dipertanyakan di hari kiamat. Pada suatu malam, Umar berjalan seorang diri di tengah sunyi kota Madinah. Ia sering menyamar tanpa pengawal tanda kebesaran, hanya seorang lelaki yang menelusuri lorong-lorong demi memastikan tidak ada rakyatnya yang menderita. Malam itu ia mendengar tangisan anak-anak dari sebuah gubuk sederhana. Umar mengetuk pintu dengan lembut, lalu seorang ibu keluar dengan wajah letih. Dengan suara penuh kasih, Umar bertanya, "Wahai ibu, apa yang sedang engkau lakukan?" Wanita itu menjawab dengan nada sedih, "Aku sedang merebus air dan batu agar anak-anakku mengira aku sedang memasak makanan. Aku ingin mereka tidur karena lapar." Mendengar itu, tubuh Umar gemetar, air matanya mengalir. Ia merasa berdosa, seakan ialah yang telah membuat rakyatnya kelaparan. Tanpa menunda, Umar berlari menuju Baitul Mal. Ia mengambil sekarung gandum dan lemak. Ketika pengawalnya melihatnya, ia menawarkan bantuan. "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu." Namun Umar menatapnya dengan tegas dan berkata, "Apakah engkau mau memikul dosaku di hari kiamat nanti?" Kata-kata itu membuat pengawal terdiam. Umar memikul sendiri karung itu di pundaknya, berjalan di malam gelap menuju rumah sang ibu. Bayangkan seorang penguasa dunia menundukkan punggungnya demi memikul sekarung gandum untuk rakyatnya. Sesampainya di rumah itu, Umar tidak menyerahkan begitu saja makanan tersebut. Ia memasak sendiri gandum itu, meniup bara api hingga asap memenuhi wajahnya. Wajahnya yang keras karena peperangan kini dilumuri jelaga, tetapi ia tidak peduli. Ia ingin memastikan anak-anak itu makan dengan kenyang. Tidak lama kemudian, aroma makanan menyebar. Anak-anak pun berhenti menangis dan segera makan dengan lahap. Umar menatap mereka dengan air mata yang menetes. Ia bahagia melihat mereka kenyang, dan ia pun berkata dalam hati, "Hari ini aku telah menunaikan sebagian dari amanahku." Sang ibu tidak tahu bahwa laki-laki yang memasak di dapurnya itu adalah khalifah, pemimpin sepertiga dunia. Ia hanya tahu ada seorang lelaki yang datang membawa kebaikan. Umar pergi tanpa meninggalkan nama, tanpa menuntut ucapan terima kasih. Itulah Umar, pemimpin yang berjiwa hamba, bukan raja yang mencari pujian. Kisah ini bukan satu-satunya yang menunjukkan kesederhanaannya. Umar juga terkenal sangat keras terhadap dirinya sendiri dan keluarganya dalam menjaga keadilan. Pernah suatu ketika, anak Umar dicambuk karena menyalahi aturan. Umar tidak membiarkannya, meski ia adalah putranya. Ia berkata, "Jika rakyat melihat dua hukum, satu untuk mereka dan satu untuk keluargaku, niscaya mereka akan hancur." Keadilan baginya tidak mengenal batas darah, tidak mengenal keluarga, hanya mengenal kebenaran. Di balik ketegasannya, Umar juga dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Ia sering menangis dalam salat malamnya. Ia takut jika Allah tidak ridha kepadanya. Bahkan banyak sahabat yang mendengar isak tangis Umar ketika membaca ayat-ayat Quran dalam tahajudnya. Ia merasa kecil di hadapan Allah meski ia pemimpin besar di mata manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar."
Hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Umar di sisi Allah, tetapi justru kemuliaan itu membuatnya semakin rendah hati. Namun, kesederhanaan dan ketegasannya sering membuat sebagian orang tidak suka kepadanya. Ada pihak-pihak yang merasa sakit hati karena keadilannya. Umar tidak pernah memihak, ia hanya memutuskan sesuai kebenaran. Jika salah, meski itu sahabat dekat, tetap salah. Jika benar, meski itu orang biasa, tetap benar. Inilah prinsip Umar yang tidak bisa ditawar. Kesederhanaan Umar bukan sekadar gaya hidup, tetapi sebuah peringatan kepada seluruh pemimpin di zamannya dan kepada kita hari ini, bahwa jabatan hanyalah titipan, kekuasaan hanyalah ujian, dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar sering berkata, seandainya ada seekor keledai mati tergelincir di Irak, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku karena tidak membuat jalan yang baik untuknya. Begitu dalam rasa takutnya kepada Allah, sampai-sampai nasib seekor hewan pun ia pikirkan. Bayangkan seorang pemimpin dunia dengan pasukan yang menundukkan Persia dan Romawi justru memikirkan seekor keledai di Irak. Inilah puncak kesederhanaan hati. Umar tidak terikat pada dunia, ia hanya terikat pada amanah yang berat. Namun, di balik semua kisah keagungan itu ada sesuatu yang tak terlihat. Sebuah doa yang sering Umar panjatkan diam-diam, doa yang terdengar mustahil, namun menjadi penanda perjalanan hidupnya. Doa itu akan membuka bab berikutnya, doa yang membuat seluruh sahabat heran, tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan dengan cara yang paling tragis dan menyayat hati. Malam itu, setelah memastikan anak-anak kenyang, Umar pulang dengan langkah berat. Wajahnya masih dilumuri asap, namun hatinya penuh syukur. Ia sadar sebagai pemimpin, ia tak bisa menyenangkan semua orang. Ada yang bersyukur karena tertolong, tetapi ada juga yang hatinya dipenuhi iri dan dendam. Umar tidak tahu di balik kebaikan dan keadilannya sedang tumbuh sebuah kebencian yang kelak akan menusuk tubuhnya di mihrab Masjid Nabawi. Malam itu ia baru saja memastikan anak-anak seorang ibu miskin kenyang sebelum tidur. Namun langkahnya berat, seakan ada sesuatu yang menghantui. Umar sadar, meskipun ia telah berusaha seadil mungkin, tetap ada hati manusia yang tidak puas, tetap ada jiwa yang menyimpan iri dan dendam. Ia tidak tahu, di balik setiap amalnya, sedang tumbuh kebencian yang kelak akan menjadi sebab ia menutup hidupnya. Dari titik itulah kita masuk pada doa yang begitu sederhana, namun dianggap mustahil oleh banyak sahabat. Doa Umar untuk mati syahid di kota Nabi Muhammad SAW. Umar sering menundukkan kepalanya dalam doa, dan salah satu doa yang ia panjatkan dengan penuh harap adalah, Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di jalan-Mu, dan wafatkanlah aku di kota Nabi-Mu. Doa itu terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa mati syahid di Madinah, kota yang saat itu aman, jauh dari peperangan, dan dijaga dengan ketat. Sahabat-sahabat yang mendengar doa itu pun sering terdiam. Ada yang berpikir doa itu hanyalah kerinduan hati seorang hamba yang cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski tampak mustahil secara logika. Tetapi Umar meyakini sesuatu yang lebih dalam, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Umar percaya niat yang ikhlas akan membuka jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah mengapa, meski Madinah tampak aman, Umar terus berdoa agar Allah menutup hidupnya dengan syahid. Malam-malam Umar penuh dengan tangisan dalam tahajud. Para sahabat pernah mendengar suara isak tangisnya ketika membaca ayat Quran surat Al-Hasr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Umar menangis karena ia takut menjadi orang yang lupa kepada Allah, padahal seluruh dunia mengenalnya sebagai pemimpin yang agung. Ia merasa tidak pantas, selalu takut amalnya tidak diterima. Rasa takut itu yang membuatnya selalu siap menerima kritik. Pernah ia berencana membuat aturan agar para wanita tidak lagi salat di masjid karena khawatir fitnah. Tiba-tiba seorang perempuan Ansyar menegurnya dengan tegas. Wahai Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Hadis riwayat Muslim. Umar terdiam lalu berkata, perempuan itu benar, Umar yang salah.
Bayangkan, seorang pemimpin dunia yang bisa saja membungkam suara rakyat, justru tunduk pada kebenaran, meski datang dari seorang perempuan biasa. Inilah bukti kerendahan hati Umar. Doa Umar tentang kematian syahid di kota Nabi Muhammad SAW bukan sekadar permintaan, melainkan cerminan seluruh hidupnya. Ia ingin mati sebagaimana ia hidup, sederhana, jujur, penuh pengorbanan, dan dekat dengan Allah. Bagi Umar, syahid adalah jalan untuk bertemu Allah dengan wajah berseri. Tidak ada yang ia takutkan selain jika ia wafat tanpa membawa iman. Karena itu, doa itu ia ulang-ulang. Ada sahabat yang heran lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana mungkin engkau syahid di Madinah?" Umar hanya menjawab dengan tenang, "Jika Allah berkehendak, Dia akan mendatangkannya." Sejarah mencatat, doa orang ikhlas tidak pernah sia-sia. Betapapun mustahil di mata manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Doa itu terus menggantung di langit, menunggu saatnya dikabulkan. Umar tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana, tapi hatinya yakin. Karena itu ia menjalani hari-harinya dengan penuh kesiapan, seolah setiap langkah bisa menjadi langkah terakhirnya. Sahabat-sahabat sering menyaksikan Umar menangis di malam hari. Ia membaca ayat tentang neraka dan bergetar tubuhnya. Ia mendengar ayat tentang surga dan merintih, takut tidak termasuk di dalamnya. Seorang pemimpin dunia, tetapi ia menangis seperti seorang hamba kecil yang merasa hina di hadapan Tuhannya. Ia takut pada hari ketika semua pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. Dalam sebuah riwayat, Umar berkata, "Seandainya semua orang masuk surga, kecuali satu orang, aku khawatir orang itu adalah aku." Begitu dalam rasa takutnya, hingga ia seolah tidak pernah merasa cukup dengan amalnya. Namun doa itu tetap menggantung di hatinya. Doa yang ia bisikkan, doa yang ia panjatkan dalam sujud panjang. Doa yang mungkin terdengar mustahil, tetapi justru menjadi bukti bahwa Umar tidak pernah putus harapan pada rahmat Allah. Karena Allah telah berfirman dalam Quran, surat Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Maka Umar pun terus berdoa, meski banyak yang heran, meski logika manusia berkata mustahil. Baginya, keyakinan pada Allah lebih besar daripada hitungan manusia. Doa itu menjadi rahasia batinnya, rahasia yang kelak membuka tabir takdir paling menyayat dalam hidupnya. Namun semakin Umar berdoa, semakin ia merasakan beratnya amanah yang ia pikul. Ia tahu, ada banyak hati manusia yang tidak puas dengan keadilan yang ia tegakkan. Ada yang kecewa karena tidak dibelah, ada yang marah karena ketegasannya. Umar tetap berusaha adil, tetapi tidak semua orang siap menerima kebenaran. Umar mungkin tidak tahu, tetapi benih kebencian itu sudah mulai tumbuh. Doanya untuk mati syahid di kota Nabi Muhammad SAW justru semakin menguatkan tensi batin. Ia tidak pernah berhenti beribadah, tidak pernah berhenti menangis, tidak pernah berhenti takut. Namun doa itu menjadi sebuah misteri. Akankah benar-benar terkabul? Jika iya, bagaimana caranya? Sebagian sahabat masih menganggap doa itu tidak mungkin terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir yang berbeda. Bab ini menutup dengan doa yang masih menggantung di langit. Doa seorang pemimpin yang ingin mati syahid di kota Nabi. Doa itu seakan menjadi janji, tetapi belum ada jawaban. Umar tetap hidup, tetap memimpin, tetap beribadah. Namun di balik semua itu sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang akan membuka jalan bagi doa mustahil itu untuk menjadi nyata. Dengan cara yang tragis dan mengguncang hati seluruh umat Islam. Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di jalan-Mu dan wafatkanlah aku di kota Nabi-Mu. Doa itu terdengar mustahil bagi sahabat-sahabatnya. Madinah aman, tak ada peperangan. Namun Umar yakin jika Allah berkehendak tak ada yang mustahil. Doa itu ia ulang dalam tahajudnya, dalam tangis panjangnya, dan dalam setiap sujudnya. Ia tidak tahu, di balik doa yang penuh ikhlas itu sedang tumbuh sebuah jalan takdir. Jalan itu berawal dari seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah. Hidup di Madinah, Abu Lulu'ah dikenal sebagai seorang pandai besi. Tangan dan pikirannya mahir mengolah logam, menghasilkan alat-alat perkakas yang kuat, bahkan karya ukiran besi yang indah. Tetapi kepandaiannya itu tidak dibarengi dengan hati yang bersih. Abu Lulu'ah menyimpan bara iri, dengki, dan kegelapan. Ia adalah budak dari seorang sahabat bernama Mughirah bin Syubah. Dengan kebaikan hati, Mughirah tidak mengekang budaknya itu, bahkan memberi izin untuk bekerja dengan sistem bagi hasil. Abu Lulu'ah boleh mengembangkan usahanya, lalu sebagian hasilnya disetorkan kepada tuannya.
Namun di balik itu Abu Lulu'ah merasa terbebani. Ia menganggap setoran itu terlalu berat, padahal sebenarnya wajar. Dengan keahliannya, ia mendapatkan banyak pesanan, penghasilannya melimpah, dan 4 dirham yang harus ia setorkan bukanlah jumlah yang membuatnya miskin. Tetapi hatinya sempit, matanya buta karena ambisi. Ia merasa dizalimi, lalu mendatangi Umar bin Khattab untuk mengadukan hal itu. Ia datang dengan penuh amarah. "Wahai Amirul Mukminin, tuanku membebani aku dengan setoran yang berat. Harus menyerahkan 4 dirham setiap hari. Ini terlalu banyak bagiku." Umar yang dikenal adil segera memanggil Mughirah untuk mendengar kedua belah pihak. Setelah mendengar penjelasan, Umar menilai tuntutan Mughirah tidak berlebihan. Ia berkata kepada Abu Lulu'ah, "Wahai Abu Lulu'ah, aku tidak melihat ada kezaliman pada tuanmu. Engkau seorang pandai besi, seorang pengukir, seorang pembuat alat yang ahli. Engkau mendapat banyak penghasilan dari pesanan-pesananmu, maka apa yang diminta tuanmu bukanlah sesuatu yang berat bagimu." Kalimat itu yang bagi Umar adalah keadilan justru menusuk hati Abu Lulu'ah. Ia berharap Umar membelanya, meringankan bebannya, atau membebaskannya dari kewajiban itu. Namun Umar menegakkan kebenaran, dan kebenaran itu tidak memihak padanya. Sejak saat itu, benih kebencian tumbuh dalam hatinya. Ia keluar dari majelis itu dengan wajah menunduk, tetapi di dalam dadanya ada api yang menyala. Bagi Umar, itu hanya keputusan biasa. Bagi Abu Lulu'ah, itu adalah permusuhan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi malam-malam gelap bagi Abu Lulu'ah. Ia tidak lagi bekerja dengan giat. Tangannya yang biasanya memahat besi untuk pesanan, kini hanya sibuk menajamkan sebilah pisau bermata dua. Setiap malam ia mengasahnya, memolesnya, lalu melumuri bilahnya dengan racun yang mematikan. Ia tidak lagi peduli dengan hidupnya. Ia hanya menunggu satu kesempatan untuk menebasnya nyawa Amirul Mukminin. Bayangkan seorang lelaki yang hatinya dikuasai dendam, duduk di tengah malam di depan api kecil, mengasah pisau sambil menahan amarah. Setiap suara gesekan besi seakan menjadi nyanyian kebencian. Setiap tetes keringat yang jatuh dari wajahnya adalah racun yang ia simpan dalam dada. Pisau itu menjadi sahabatnya, sekaligus senjata untuk melampiaskan dendam. Umar tidak pernah tahu keadilannya yang tegak telah melukai hati seorang budak. Umar tidak pernah menduga bahwa keputusannya yang adil akan menyalakan api kebencian yang kelak menelan nyawanya. Umar terus hidup sederhana, beribadah, dan berdoa. Sementara itu, di sudut lain Madinah, seorang budak sedang memupuk niat jahatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8, "Janganlah kebencian suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Namun Abu Lulu'ah menutup telinganya dari firman Allah. Kebencian telah membutakan matanya hingga ia tidak lagi melihat kebenaran. Malam-malam di Madinah semakin sepi, tetapi di hati Abu Lulu'ah semakin ramai oleh bisikan jahat. Ia menyimpan pisau itu rapat-rapat, menyembunyikan niatnya agar tidak tercium. Tetapi niat jahat itu menempel pada wajahnya, pada geraknya, pada tatapan matanya. Sementara Umar tetap memimpin dengan tegas. Ia tidak tahu bahwa seorang budak yang pernah ia adili diam-diam menyimpan dendam. Ia tidak tahu bahwa doa syahid yang ia panjatkan sedang menunggu jalannya. Inilah takdir yang pelan-pelan menutup lingkarannya. Umar berdoa dalam sujud, sementara Abu Lulu'ah menajamkan pisaunya dalam kegelapan. Umar menangis dalam tahajud, sementara Abu Lulu'ah menahan tawa pahit membayangkan darah yang akan tumpah. Umar sibuk memikirkan rakyatnya, sementara Abu Lulu'ah sibuk memikirkan bagaimana menikam punggungnya. Bab ini menutup dengan dua wajah yang berlawanan, seorang hamba Allah yang ikhlas menyerahkan hidupnya, dan seorang budak yang menukar hatinya dengan kebencian. Dua jalan yang berbeda, tetapi akan bertemu di satu titik. Pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Pertemuan itu akan terjadi di mihrab Masjid Nabawi, di hadapan Allah, di hadapan para sahabat, dan di hadapan doa yang selama ini dianggap mustahil. Tak ada yang tahu kapan pisau itu akan diangkat. Tak ada yang tahu kapan darah itu akan tumpah. Tetapi satu hal pasti, doa Umar dan dendam Abu Lulu'ah sedang berjalan di jalannya masing-masing. Dan keduanya akan bertabrakan dalam takdir yang menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Umar bin Khattab menghabiskan malam-malamnya dalam tangisan dan doa, sedang Abu Lulu'ah menajamkan pisaunya dalam kegelapan. Dua jalan yang berbeda itu akhirnya bertemu di satu titik. Titik itu adalah subuh yang tenang di Madinah.
Saat doa yang dianggap mustahil akan menemukan jawabannya dan dendam yang disimpan rapat akan meledak menjadi tragedi. Subuh itu udara Madinah masih dingin. Langkah-langkah jamaah menuju Masjid Nabawi terdengar lirih di antara cahaya fajar yang samar. Mereka datang dengan hati tenang, membawa wudhu, membawa niat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab keluar dari rumahnya dengan wajah yang teduh. Tidak ada pengawal yang mengiringi, tidak ada tanda kebesaran seorang penguasa. Ia berjalan seperti seorang hamba biasa yang ingin memimpin salat subuh. Saat itu tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi pagi paling kelam dalam sejarah umat Islam. Jamaah sudah berbaris rapi, barisan demi barisan lurus, dada-dada dipenuhi khusyuk. Umar maju ke depan berdiri di mihrab Masjid Nabawi. Ia mengangkat tangannya, takbir pertama pun menggema. Jamaah mengikuti dengan tenang. Salat dimulai, semua tenggelam dalam doa, semua hanya melihat ke arah Allah tanpa menduga ada seseorang yang diam-diam menyusup di antara barisan. Abu Lulu'ah dengan pisau bermata dua yang telah ia lumuri racun bergerak perlahan dari barisan belakang. Tatapannya tajam, hatinya penuh bara. Malam-malam panjang yang ia habiskan untuk mengasah pisau kini menemukan panggungnya. Ia mendekat, menunggu momen yang tepat. Dan saat Umar sujud, ia melompat dengan cepat. Pisau itu menghujam tubuh Umar. 1 tusukan, 2 tusukan, 3, 4, 5, 6 tusukan berturut-turut. Salah satunya merobek bagian perut hingga organ dalamnya keluar. Darah segar memancar, membasahi sajadah, merembes di lantai mihrab. Jamaah yang khusyuk tiba-tiba terkejut, suara panik menggema. Tetapi Umar tidak menjerit. Tidak ada kata-kata keluhan yang keluar dari bibirnya. Yang terdengar hanyalah kalimat lirih. Apakah aku sudah menyelesaikan salatku? Bayangkan, seorang manusia yang tubuhnya hancur ditusuk pisau masih memikirkan salatnya. Ia tidak bertanya siapa penyerangnya, ia tidak menjerit karena sakit, ia tidak menyesal akan kehilangan dunia. Ia hanya ingin tahu apakah ia telah menunaikan kewajibannya kepada Allah. Inilah puncak iman seorang hamba. Ketika dalam sakaratul maut yang paling menyakitkan pun, hatinya hanya tertuju kepada Allah. Abdurrahman bin Auf segera maju untuk menggantikan Umar menyelesaikan salat subuh. Ia mempercepat rakaat agar jamaah tidak larut dalam kekacauan. Setelah salam, sahabat-sahabat bergegas mengangkat tubuh Umar yang sudah bersimbah darah. Umar membuka matanya dengan lemah, lalu bertanya, "Siapa yang menikamku?" Abdullah bin Abbas menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, budak menikammu." Umar menunduk, bibirnya bergetar lirih. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang muslim. Kalimat itu terdengar aneh bagi sebagian orang, tetapi justru menunjukkan kebesaran hati Umar. Ia bersyukur bukan karena selamat, bukan karena penderitaannya berkurang, melainkan karena Allah menjaga umat dari fitnah besar. Ia tahu jika penyerangnya seorang muslim, maka perpecahan akan mengoyak umat Islam. Akan muncul saling tuduh, dendam antar kabilah, bahkan mungkin peperangan saudara. Umar yang tubuhnya sudah robek masih memikirkan persatuan umat. Sementara itu, Abu Lulu'ah melarikan diri sambil membabi buta menikam siapa saja yang ia lewati. 13 orang menjadi korban, 7 diantaranya wafat. Ia akhirnya terkepung. Menyadari tidak bisa kabur, ia menusukkan pisaunya sendiri dan mati dengan cara bunuh diri. Tetapi tragedi sudah terjadi. Darah Umar telah tertumpah di mihrab Masjid Nabawi. Tubuh Umar dibaringkan di pangkuan para sahabat. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, perutnya terkoyak, darah terus mengalir. Namun, bibirnya masih bergerak menyebut nama Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mati syahid, maka ia tidak merasakan sakit kecuali seperti cubitan." Tetapi bagi mata manusia, luka Umar terlalu mengerikan. Organ dalamnya keluar, tubuhnya lemah, namun wajahnya tetap menunjukkan ketegaran seorang mukmin. Madinah gempar. Jamaah menangis. Para sahabat tidak percaya bahwa Amirul Mukminin yang begitu tegas, yang menaklukkan 2 kekaisaran besar, kini roboh di atas sajadah. Doa yang selama ini dianggap mustahil, kini mulai menampakkan jawaban. Umar benar-benar berada di ambang syahid, dan itu terjadi di kota Nabi Muhammad SAW. Namun bab ini belum berakhir. Umar belum wafat, ia masih hidup, meski dengan tubuh hancur. Ia masih sempat membuka matanya, masih sempat berkata-kata, tetapi setiap kata adalah beban, setiap tarikan napas adalah perjuangan. Dan di tengah rasa sakit yang tak terbayangkan, Umar masih sempat mengingatkan umat dengan sikapnya.
tidak mengeluh, tidak mengutuk, hanya menerima dengan ikhlas. Masjid Nabawi yang biasanya penuh dengan ketenangan kini berubah menjadi lautan tangis. Jamaah saling berpelukan, ada yang menangis keras, ada yang terdiam gemetar. Mereka tahu jika Umar wafat, dunia Islam akan kehilangan tiang penopang yang begitu kokoh. Mereka tahu ini bukan hanya soal seorang pemimpin yang terluka, tetapi soal masa depan umat yang akan berubah. Bab ini menutup dengan tensi batin yang semakin memuncak. Umar terbaring dengan tubuh penuh luka, namun bibirnya masih berzikir. Jamaah terpaku antara harapan dan ketakutan. Mereka ingin Umar selamat, tetapi luka itu terlalu dalam. Doa syahid yang ia panjatkan tampak semakin nyata. Namun apakah saat itu benar-benar menjadi akhir hidupnya? Atau Allah masih memberi Umar waktu untuk menyelesaikan amanahnya? Madinah terdiam dalam kepiluan. Mihrab Masjid Nabawi yang biasanya saksi sujud penuh ketenangan, kini menjadi saksi darah yang membasahi sajadah. Doa Umar dan dendam Abu Lulu'ah telah bertemu dalam satu titik, dan umat hanya bisa menunggu. Apakah ini sudah benar-benar akhir, atau masih ada pesan terakhir yang akan keluar dari bibir seorang syuhada? Tusukan demi tusukan telah merobek perutnya, organ dalamnya keluar, dan wajahnya pucat pasi. Namun bibirnya masih bergerak, bukan mengeluh, bukan menjerit, melainkan bertanya dengan lirih, apakah aku sudah menyelesaikan salatku? Jamaah panik, para sahabat menangis, tetapi Umar tetap memikirkan ibadah dan umatnya. Dari titik itulah kita masuk pada detik-detik terakhir seorang pemimpin dunia yang wafat di atas sajadah, bukan di singgasana. Tubuh Umar dibawa ke rumahnya. Luka di perutnya terlalu parah, darah terus mengalir, ia pingsan berulang kali. Setiap kali sadar, yang pertama kali ia tanyakan bukan tentang nyawanya, bukan tentang pelaku yang menikamnya, melainkan tentang amanah yang masih belum ia selesaikan. Umar meminta sahabat-sahabatnya untuk menghitung seluruh hutangnya dan melunasinya segera dengan harta pribadinya. Ia tidak ingin membawa beban itu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, di ambang sakaratul maut, seorang pemimpin besar dunia masih memikirkan hutang-hutangnya, sementara sebagian manusia sehat sekalipun sering meremehkan perkara hutang. Setelah itu, Umar memanggil putranya, Abdullah bin Umar. Dengan suara lemah ia berpesan, "Wahai anakku, pergilah kepada Aisyah. Mintalah izin darinya agar aku dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar." Abdullah segera pergi. Saat pesan itu sampai, Aisyah menangis. Dengan penuh haru ia berkata, "Wahai Abdullah, aku telah menyiapkan tempat itu untuk diriku sendiri. Tetapi hari ini aku mendahulukan Umar daripada diriku sendiri." Mendengar jawaban itu, Abdullah kembali ke rumah, menyampaikan kabar kepada ayahnya. Umar tersenyum bahagia. Ia berbisik, "Alhamdulillah tidak ada yang lebih aku inginkan selain itu." Wasiat Umar semakin menunjukkan kerendahan hatinya. Ia berkata, "Kafanilah aku dengan kain biasa. Jangan berlebihan, kuburkan aku dengan segera, jangan memuji aku terlalu tinggi, aku hanyalah hamba Allah." Kata-kata itu menggetarkan hati sahabat-sahabatnya. Umar yang memimpin dunia, yang menaklukkan dua kekaisaran besar, yang dikenal tegas dan disegani, justru ingin dimakamkan dengan sederhana, tanpa pujian, tanpa penghormatan yang berlebihan. Inilah tanda kebesaran seorang mukmin sejati. Semakin tinggi kedudukannya di dunia, semakin rendah hati ia di hadapan Allah. Detik-detik akhir semakin dekat. Nafas Umar semakin berat, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Namun bibirnya masih berzikir, masih mengucap nama Allah. Ia memandang ke arah putra-putrinya, memandang sahabat-sahabat yang menangis di sekelilingnya. Ia berkata, "Jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Aku ini hanya hamba Allah. Jika aku baik, itu karena Allah. Jika aku salah, itu dari diriku sendiri." Kalimat itu menjadi pesan terakhir yang penuh makna, agar umat tidak menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang lebih dari manusia. Beberapa saat kemudian, ruh Umar perlahan meninggalkan jasadnya. Di atas sajadah yang masih menyimpan bau darah, di rumah yang sederhana, Umar bin Khattab menghembuskan nafas terakhirnya. Doanya dikabulkan. Ia mati syahid di kota Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak wafat di medan perang dengan pedang di tangan, tetapi wafat di mihrab Masjid Nabawi di tengah salat dengan luka-luka syahid yang menutup seluruh hidupnya. Tangisan pun pecah di Madinah, para sahabat menangis sejadi-jadinya. Dunia Islam kehilangan tiang penopang yang kokoh. Namun di balik tangisan itu, ada kebanggaan. Allah telah menutup kehidupan Umar dengan cara yang paling mulia,
sesuai dengan doa yang selama ini ia panjatkan. Umar, yang selalu takut tidak cukup amal, kini telah pergi dalam keadaan syahid. Namun sejarah tidak selalu ditulis dengan tinta jujur. Berabad-abad setelah wafatnya Umar, muncul sebuah tragedi sejarah. Di Iran, pada masa dinasti Safawi, sekitar abad ke-16, dibangun sebuah makam yang diklaim sebagai makam Abu Lulu'ah, budak Majusi yang telah membunuh Umar. Kubahnya menjulang, gerbangnya tinggi, dan di sana ditulis kalimat memuliakan pembunuh Umar. Kaum Syiah memuliakannya, menganggapnya pahlawan karena telah membunuh khalifah kedua. Peziarah berdatangan mencari berkah dari seorang pembunuh. Sejarawan besar Ahlu Sunnah seperti Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi dan Syekh Dr. Mustafa Murad menegaskan makam itu hanyalah rekayasa sejarah. Ia bukan makam asli Abu Lulu'ah. Itu hanyalah simbol untuk mengagungkan seseorang yang di mata umat Islam adalah pengkhianat dan pembunuh seorang syuhada. Betapa tragis ketika pembunuh syahid dimuliakan, sementara syuhada justru dihinakan. Mihrab Masjid Nabawi masih menjadi saksi. Tempat itu menyimpan jejak darah seorang khalifah agung. Tempat itu mengingatkan umat bahwa doa seorang mukmin, meski mustahil di mata manusia, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tidak disangka-sangka. Umar berdoa agar mati syahid di kota Nabi, dan Allah kabulkan doanya dengan luka di tubuhnya, dengan darah di sajadahnya, dengan ruh yang kembali kepada Allah dalam keadaan iman. Kisah Umar bin Khattab berakhir dengan sebuah peringatan abadi. Jangan diam di hadapan kezaliman. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Umar telah mencontohkan keberanian itu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidupnya. Kini pertanyaannya kembali kepada kita. Jika seorang pemimpin dunia bisa wafat dalam keadaan sujud, apa alasan kita hidup dalam kelalaian? Jika seorang khalifah yang menaklukkan dua kekaisaran masih menangis karena takut tidak diterima amalnya, bagaimana dengan kita yang amalnya sedikit, tetapi penuh sombong? Jika Umar rela wafat dengan tubuh penuh luka demi syahid, apakah kita rela hidup hanya untuk dunia yang sementara? Bab ini menutup kisah dengan tensi batin yang mendalam. Umar telah pergi, tetapi suaranya masih bergema. Jangan hanya menangis, jangan hanya mengenang, tetapi bangkitlah menegakkan kebenaran. Warisi keberanian Umar, warisi kesederhanaannya, warisi keteguhannya. Karena jika kita diam, maka kita telah mengkhianati Islam. Dan mihrab itu yang dulu basah oleh darah Umar masih berdiri tegak di Masjid Nabawi. Setiap orang yang melihatnya akan ingat, di sanalah doa seorang mukmin dikabulkan, di sanalah seorang pemimpin dunia wafat dalam sujud, dan di sanalah umat Islam belajar bahwa syahid bukanlah cerita masa lalu. Syahid adalah tujuan abadi, dan Umar telah membuktikannya.